Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 pertemuan kelima kelas A akan mempresentasikan paper kasus manajemen krisis kami yang berjudul Presenting Reputation Risks, Krisis Internal dan Eksternal. Dan kasus manajemen krisis PR yang kami ambil adalah kasus Eger versus YouTuber pada tahun 2021. Sebelumnya, perkenalkan, kami beranggotakan Anggana Aleta, Dinda Nabila Zahra, Panca Prasana, dan saya sendiri Tasya Indah Firdausi. Serangan pada organisasi atau orang-orang dalam perawatan organisasi. Ini adalah kasus yang didorong secara eksternal yang menempatkan perusahaan atau organisasi paling disorot dalam hal respon. Sebagai target langsung dari serangan yang direncanakan, perusahaan atau organisasi harus melindungi orang-orang mereka, pelanggan mereka, aset mereka, dan bisnis mereka. Dan salah satu contoh dari serangan ini adalah serangan cyber. Dalam analisis SWOT terdapat faktor internal dan eksternal. Pada faktor eksternal terbagi menjadi dua, yaitu kesempatan atau peluang dan ancaman. Opportunities atau peluang atau kesempatan merupakan situasi yang memberi keuntungan pada perusahaan dalam lingkungan eksternal. Dan threats, ancaman, merupakan kondisi yang tidak menguntungkan dan tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan dalam lingkungan eksternal. Nah, kaitannya adalah serangan dalam bentuk eksternal ini mempengaruhi orang-orang dalam perusahaan atau organisasi, pelanggan, aset, dan bisnis mereka. Maka dibutuhkan respon yang tepat dalam penyelesaian masalah ini karena akan mengancam banyak hal di dalam perusahaan atau organisasi. Analisis SWOT, terutama faktor eksternal dari SWOT ini, yaitu opportunities dan threats, dapat digunakan untuk penyelesaian masalah yang terjadi dari eksternal perusahaan atau organisasi. Nah, ini berkaitan dengan kasus Eger versus YouTuber, di mana perusahaan berhubungan dengan pihak eksternal yaitu publik. Kasus Eger versus YouTuber terjadi di media sosial sehingga cepat sekali menyebar dan susah dikendalikan. Akibatnya banyak informasi yang dilebih-lebihkan sehingga ada kesalahan informasi dan hal ini dapat menimbulkan ancaman keamanan cyber seperti misalnya peretasan. Nah, berdasarkan faktor eksternal analisis SWOT berdasarkan faktor eksternal dari analisis SWOT, hal ini dapat menjadi ancaman bagi Eger yaitu brand kompetitor mereka maupun dari publik, tetapi juga dapat menjadi peluang agar Eger dapat mengevaluasi program mereka untuk lebih baik lagi dan tepat sasaran ke depannya. Selanjutnya, serangan terhadap kelompok yang lebih luas mempengaruhi perusahaan atau organisasi. Dalam menghadapi insiden-insiden eksternal untuk perusahaan atau organisasi, kuncinya terletak pada memprediksi apa yang bisa terjadi, tetap waspada untuk membantu mencegah serangan dan mempersiapkan yang terburuk. Sebagai bagian dari upaya ketahanan yang lebih luas. Nah, dalam perancangan strategi perusahaan, analisis SWOT ini sangat dibutuhkan karena dengan analisis SWOT dapat dilakukan pengujian atas kekuatan dan kelemahan internal suatu perusahaan, serta kesempatan atau peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal perusahaan. Serangan eksternal menuntut perusahaan atau organisasi dalam penyelesaiannya dapat memprediksi apa yang akan terjadi ke depannya. Banyaknya unsur yang terlibat dalam kasus eksternal menjadi tantangan lebih bagi perusahaan atau organisasi untuk menyelesaikan permasalahan secara tepat dan dapat memprediksi keadaan yang lebih buruk di depan. Nah, ini berkaitan dengan kasus Eger versus YouTuber, di mana pihak internal Eger dalam menyelesaikan masalah yang terjadi harus mempertimbangkan banyak hal dan memprediksi apa yang terjadi jika mereka membuat suatu keputusan tertentu dalam kondisi tertentu. Dalam kondisi ini, pihak Eger dapat menggunakan analisis SWOT karena dengan analisis SWOT dapat mengkaji faktor apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari kasus yang terjadi dan penyelesaiannya bagi perusahaan Eger. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dina Nabila Zahra Putri dengan nomor hadir 9, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai insiden eksternal yang dikarenakan perkembangan politik atau sosial yang membahayakan diri ataupun orang-orang di sekitar. Insiden eksternal dapat terjadi karena perkembangan politik atau sosial yang tiba-tiba, dan hal ini dapat menimbulkan sebuah kekacauan. Perusahaan yang terkena kasus berkaitan dengan sisi eksternal harus dapat menangani dengan cepat untuk menghindari kemarahan publik. Pada kasus yang terjadi pada Eger juga melibatkan sisi eksternal yang terlibat, yaitu publik yang ikut kecewa dikarenakan Eger memberikan kritik kepada YouTuber yang mengulas produknya, dan juga karena YouTuber tersebut juga merasa keberatan atas kritikan tersebut hingga akhirnya mengupload sebuah kritikan yang diberikan Eger ke sosial media, sehingga reputasi perusahaan menjadi turun dan tidak dipercaya publik.
Dari hal tersebut, praktisi humas perusahaan dapat menggunakan analisis SWOT untuk dapat mengembalikan reputasi perusahaan untuk menaikkannya kembali dan juga dengan menganalisis pada setiap tindakan yang akan dilakukan selanjutnya agar mendapatkan solusi. Selain itu juga dapat mengetahui dan meminimalisir ancaman bagi perusahaan. Dan selanjutnya adalah insiden eksternal yang terjadi karena peristiwa alam. Insiden eksternal dapat terjadi dari ancaman alami seperti peristiwa alam yang terjadi tanpa adanya peringatan. Perusahaan atau organisasi tidak dapat disalahkan atas kejadian tersebut, tetapi mereka dapat dikritik karena tidak mempersiapkannya atau meresponnya dengan buruk. Berdasarkan kasus Eiger yang bermasalah dengan YouTuber yang mengulas produknya, memiliki keterkaitan bahwa Eiger di sini juga tidak menyangka bahwa hal tersebut akan menjadi suatu kekacauan, yaitu adanya amarah publik dan juga reputasi menjadi turun. Praktisi humas perusahaan Eiger juga dapat menggunakan analisis SWOT pada kasus yang dialami oleh perusahaan untuk melihat peluang dalam mengembalikan kepercayaan publik. Selain itu juga dapat menganalisis kasus tersebut untuk menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan mengenai bagaimana peran dalam menyikapi jika ada hal yang sama terjadi kembali, serta untuk juga menghindari sebuah ancaman ke perusahaan. Dengan hal tersebut, perusahaan Eiger tidak akan bertemu dengan kasus serupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggana Aleta. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan Presenting Reputation Risk. 10 keselamatan kasus yang membentuk krisis manajemen pada kasus internal. Kasus yang didorong secara internal adalah kegagalan bencana yang tiba-tiba dirasakan dan faktor munculnya kasus tersebut berasal dari organisasi itu sendiri. Tim operasional tentu harus memiliki rencana yang terperinci untuk mengelola atau mengatur kasus yang terjadi, apalagi melibatkan organisasi eksternal. Di tingkat manajemen mungkin ada dua tanggapan terhadap kasus fisik atau non-fisik. Dengan metode SWOT, perusahaan menjadi mengetahui faktor apa saja yang dijadikan sebagai pendukung berkembangnya perusahaan, terhambatnya program yang diadakan, ancaman perusahaan tersebut, dan peluang-peluang yang dapat mendukung majunya perusahaan. SWOT sendiri adalah bahan untuk pengukuran atau perbaikan terhadap keseluruhan komponen yang ada di perusahaan. Bahan tersebut diulas kembali, bagian apa saja sih yang belum selesai, sehingga bahan-bahan tersebut yang sudah diulas dianalisis kembali apakah menjadi ancaman bagi sebuah perusahaan. Agar ke depannya perusahaan tersebut dapat mengevaluasi, memperbaiki, dan meminimalisir ancaman tersebut. Secara singkat, analisis SWOT pada kasus internal yaitu secara garis besar, suatu kasus yang terjadi diakibatkan dari internal perusahaannya dan dapat melibatkan pihak eksternal dalam penanganannya. Hal tersebut sesuai dengan kasus Eiger dengan YouTuber, yaitu kekuatan yang didapat dari kasus internal, nama perusahaan Eiger menjadi pembicaraan dan sorotan publik. Namun, dengan terkenalnya Eiger hingga mancanegara, isu tersebut menjadi cepat menyebar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada komunikasi dan insiden internal. Tantangan komunikasi yang terkait dengan krisis yang dipicu oleh insiden internal sangat mengancam reputasi suatu organisasi. Salah satu contohnya adalah perusahaan pelayaran Costa Cruises dan perusahaan induknya yaitu Carnival Corporation yang kehilangan kapal pesiar Concordia di lepas pantai Italia. Akibat dari insiden tersebut, Costa Cruises menganggap bahwa insiden tersebut adalah murni kesalahan dari kapten kapal pesiar tersebut. Analisis SWOT biasa dipahami sebagai pengujian atas kekuatan dan kelemahan internal suatu perusahaan, serta kesempatan atau peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal perusahaan. Analisis SWOT terbentuk dari asumsi yang menyatakan bahwa strategi yang efektif tersusun dari kecocokan yang baik antara sumber daya internal dalam perusahaan dengan lingkungan eksternal perusahaan. Analisis SWOT yang digambarkan dalam kasus Eiger
adalah dengan menunjukkan kekuatan dari internal Eiger, di mana CEO dari Eiger itu sendiri ikut turun dan membuat surat permintaan maaf kepada YouTuber yang telah dikirimi surat kritikan atas video yang telah dibuatnya. Kelemahannya adalah respon dari Eiger yang terbilang cukup lambat, sehingga kasus tersebut sudah terlanjur viral dan menjadi ancaman bagi nama perusahaan tersebut karena banyak orang yang cenderung membuli Eiger di media sosial. Namun dari permasalahan ini juga muncul peluang untuk memperbaiki citra perusahaan di mana perilaku yang ditunjukkan oleh CEO dari Eiger menunjukkan bahwa Eiger merupakan suatu perusahaan yang bertanggung jawab atas kepuasan konsumen sehingga citra Eiger dapat lebih mudah untuk pulih. Kemudian ada kesimpulan pada bagian kasus ini, yaitu insiden eksternal biasanya menguji aspek operasional ketahanan organisasi, di antaranya tanggap darurat, pemulihan bencana, manajemen insiden, dan kelangsungan bisnis. Banyak pihak luar yang terlibat dalam insiden atau kasus yang didorong secara eksternal. Pada kasus atau insiden eksternal memberikan ancaman langsung terhadap orang-orang atau aset perusahaan. Dalam menghadapi insiden eksternal, untuk perusahaan atau organisasi, kuncinya terletak pada memprediksi apa yang bisa terjadi. Namun tetap waspada untuk membantu mencegah serangan dan mempersiapkan yang terburuk. Perusahaan yang terkena kasus berkaitan dengan sisi eksternal, namun harus dapat menangani dengan cepat untuk menghindari kemarahan publik. Organisasi atau perusahaan harus cepat dan gesit sehingga mampu mengoperasionalkan rencana dalam waktu singkat dan rencana terhadap kasus terburuk. Insiden eksternal dapat terjadi dari ancaman alami serta seperti peristiwa alam yang terjadi tanpa peringatan. Perusahaan atau organisasi tidak dapat disalahkan atas kejadian tersebut, tetapi mereka dapat dikritik karena tidak mempersiapkannya atau merespon dengan buruk. Kasus yang didorong secara eksternal adalah kegagalan bencana yang tiba-tiba dirasakan dan faktor munculnya kasus tersebut berasal dari organisasi tersebut. Jika diputuskan bahwa kasus tersebut merupakan ancaman bagi strategi yang lebih luas tujuan, reputasi atau keberadaan organisasi, manajemen krisis tim atau CMT akan dibentuk. Komunikasi dalam insiden internal sangatlah krusial dalam menghadapi suatu krisis, karena insiden internal merupakan insiden yang paling mengancam reputasi terhadap dari suatu organisasi atau perusahaan. Petinggi perusahaan harus bisa melakukan komunikasi baik terhadap internal yang menyebabkan krisis maupun eksternal atau masyarakat luas untuk memberikan statement agar dapat menyelamatkan reputasi perusahaan atau organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada saran yang pertama, niat Eiger dalam memberi masukan kepada YouTuber memang baik, tapi dengan cara yang salah. Oleh karena itu, seharusnya Eiger paling tidak membayar seorang YouTuber untuk review yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua, Eiger menangani kasus ini dengan surat cinta untuk Eigerian, di mana Eiger meminta maaf kepada publik atas kesalahannya. Mungkin penanganan dapat ditambahkan dengan promosi atau diskon produk Eiger agar tetap ramai yang membeli produknya, dan juga mempertahankan reputasi Eiger di mata publik. Kemudian, dalam membuat program yang melibatkan publik atau pihak eksternal perusahaan, sebaiknya Eiger harus lebih berhati-hati karena reputasi mereka dapat turun dalam sekejap. Maka diperlukan riset yang lebih jauh. Kemudian, mempercepat proses penanganan apabila terjadi suatu konflik baik yang melibatkan internal maupun eksternal. Yang kelima yaitu mengevaluasi staf dari Eiger, terutama yang berhubungan dengan publik atau media. Yang keenam, kasus Eiger dengan YouTuber cepat merambat di media sosial dan banyak tanggapan yang kurang mengenakan dari netizen terhadap kasus tersebut, sehingga membuat reputasi Eiger menjadi turun. Oleh karena itu, pengelola media sosial harus dikelola dengan baik dan cepat agar tidak menimbulkan tanggapan netizen yang kurang baik terhadap Eiger.
Yang terakhir yaitu perusahaan dapat memaksimalkan penggunaan analisis SWOT untuk mengetahui faktor yang dapat menjadi pendukung, menghambat, ancaman, dan juga peluang yang dapat mendukung majunya perusahaan. Faktor-faktor yang terdapat bisa didapati dari internal maupun eksternal.